Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Angel Today. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Angel. Nah, saya dari program studi D3 ISI Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Pasti teman-teman sudah terbiasa mendengar kata karbohidrat. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih jauh atau lebih sedikit tentang karbohidrat, mulai dari apa itu karbohidrat, jenis-jenis, kemudian fungsi, terus dampak, kekurangan dan kelebihan dari karbohidrat. Oke, yang pertama adalah apa itu karbohidrat. Nah, apa? Jadi karbohidrat itu adalah salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi karbohidrat itu adalah sumber energi utama tubuh yang menyumbang sekitar 60-70% energi total kebutuhan energi harian tubuh. Nah, selanjutnya adalah sumber dari karbohidrat. Nah, yang pertama itu contohnya beras, jagung, itu dari yang biji-bijian. Kemudian ada dari umbi-umbian, yaitu contohnya seperti singkong, ubi jalar, kentang. Nah, kemudian dari buah yang mengandung karbohidrat, contohnya apel, pisang, mangga. Kemudian ada pada sayuran, contohnya brokoli. Kemudian ada pada daging, contohnya kan ada beberapa jenis daging yang mengandung karbohidrat. Contohnya seperti daging sapi, daging ayam. Kemudian ada dari susu. Kemudian olahan lainnya itu seperti roti. Kemudian dari kacang-kacangan itu ada kacang merah, kacang hijau. Jadi itu adalah contoh-contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis daripada karbohidrat. Jadi jenis-jenis daripada karbohidrat itu ada 3. Ingat, ada 3. Yang pertama adalah monosakarida atau gula tunggal. Jadi monosakarida itu adalah jenis karbohidrat yang paling sederhana karena hanya terdiri dari 1 molekul. Karena strukturnya yang paling kecil dan sederhana, dia dapat diserap oleh tubuh secara langsung. Nah, kemudian ada 3 lagi contoh daripada monosakarida. Yang pertama adalah glukosa. Nah, glukosa itu sering disebut gula darah karena merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh, terutama otak. Kemudian contoh yang kedua adalah fruktosa karena dikenal sebagai gula buah karena rasa paling manis di antara gula lainnya dan banyak ditemukan di buah-buahan dan madu. Kemudian contoh yang ketiga adalah galaktosa. Nah, gula yang merupakan komponen dari gula susu atau laktosa. Kemudian Kemudian jenis yang kedua daripada karbohidrat. Yang pertama adalah monosakarida, adalah gula yang sederhana yang dapat diserap secara langsung oleh tubuh. Ada 3 ya, glukosa. Contoh daripada monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, yang kedua lagi jenis daripada karbohidrat itu adalah disakarida. Nah,
disakarida atau disebut gula ganda. Nah, disakarida adalah jenis karbohidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida. Jadi sebelum bisa diserap tubuh, disakarida itu harus dipecah terlebih dahulu menjadi monosakarida. Contohnya seperti apa adalah ada 3 contoh juga, yaitu yang pertama adalah sukrosa, yaitu gula yang kita kenal sebagai gula pasir. Nah, sukrosa terbentuk dari glukosa dan fruktosa. Kemudian contoh yang kedua adalah laktosa. Itu dikenal sebagai gula susu karena terbentuk dari glukosa dan galaktosa. Kemudian ada maltosa, yaitu terbentuk dari 2 molekul glukosa dan ditemukan pada biji-bijian yang berkecambah seperti barley. Jadi jenis yang kedua adalah namanya adalah disakarida, yaitu gula ganda yang terbentuk dari 2 molekul dari monosakarida. Jadi sebelum bisa diserap tubuh, disakarida itu harus dipecah menjadi monosakarida. Contohnya ada 3, yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Kemudian jenis yang ketiga adalah polisakarida, yaitu karbohidrat kompleks. Nah, polisakarida adalah jenis karbohidrat yang paling kompleks, yaitu karena tersusun dari rantai panjang karena banyak molekul monosakarida. Karena strukturnya yang besar dan kompleks, polisakarida dicerna lebih lambat oleh tubuh. Nah, ini membuat pelepasan energi menjadi bertahap dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Contohnya seperti apa? Yang pertama adalah pati. Nah, merupakan cadangan energi utama pada tumbuhan dan banyak ditemukan pada nasi, kentang, dan gandum. Itulah mengapa ketika kita makan nasi, kita merasa lebih kenyang atau lebih tahan lapar ya. Kemudian ada contoh yang kedua adalah glikogen, yaitu cadangan energi yang disimpan dalam hati dan otot pada hewan maupun manusia. Kemudian ada selulosa, yaitu merupakan serat yang membentuk struktur dinding sel tumbuhan dan tidak bisa dicerna oleh manusia, tetapi penting untuk kesehatan pencernaan. Nah, itu adalah jenis-jenis daripada karbohidrat, yaitu ada 3. Saya ulangi, yang pertama adalah monosakarida, yaitu gula tunggal atau gula sederhana yang dapat secara langsung diserap oleh tubuh. Kemudian ada disakarida, yaitu gula ganda karena dia terdiri dari 2 molekul monosakarida. Dia tidak dapat langsung diserap oleh tubuh. Nah, karena kalau mau diserap oleh tubuh, dia harus dipecah dulu menjadi monosakarida. Dan yang terakhir adalah polisakarida, yaitu karbohidrat kompleks. Nah, karena dia itu tersusun dari rantai panjang banyak molekul monosakarida, sehingga ketika kita makan karbohidrat yang jenis polisakarida, kita merasa lebih kenyang. Contohnya nasi. Oke, selanjutnya adalah apalagi kita akan bahas pengertian dari karbohidrat sudah, kemudian jenis-jenisnya sudah, kita apalagi fungsi daripada karbohidrat. Selanjutnya adalah fungsi daripada karbohidrat. Fungsi yang sudah kita kenal, yaitu yang paling umum adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh, dan itu benar karena ketika kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh kita itu akan memecah karbohidrat itu menjadi glukosa. Nah, karena glukosa itu adalah gula yang paling sederhana yang bisa secara langsung diserap oleh tubuh untuk melakukan aktivitas seperti berlari, berpikir, bernafas, melompat, melimpit.
sampai kayak berolahraga. Nah, kemudian glukosa yang tidak secara langsung diserap oleh tubuh itu akan disimpan sebagai glikogen. Nah, glikogen di hati dan otot sehingga dapat digunakan ketika tubuh memerlukan cadangan energi. Kemudian fungsi yang kedua adalah memaksimalkan fungsi otak dan saraf. Jadi otak itu paling rakus dengan energi. Nah, sumber energinya itu adalah karbohidrat. Jadi asupan daripada karbohidrat itu penting bagi otak, karena dengan asupan yang cukup dari karbohidrat itu akan mendukung daya tahan ingat, kemudian konsentrasi yang berhubungan dengan otak dan saraf. Itu sangat penting untuk kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya, menjaga kesehatan pencernaan. Nah, karbohidrat itu kan mengandung karbohidrat kompleks, yaitu serat. Nah, serat itu memang tidak bisa diserap oleh tubuh, tapi dia bagus untuk sistem pencernaan. Nah, karena dia itu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Jadi sebenarnya karbohidrat itu sangat penting, banyak manfaatnya bagi tubuh. Tapi di sini saya hanya memberikan 3 saja yang umum, yaitu yang pertama adalah sumber energi utama dan cadangan energi bagi tubuh. Kemudian adalah memaksimalkan fungsi otak dan saraf. Kemudian yang ketiga adalah mendukung atau memperlancar proses pencernaan. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang dampak dari kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Nah, yang pertama adalah kekurangan karbohidrat. Apa sih dampaknya? Jadi teman-teman, kalau asupan karbohidrat kita kurang, kita akan mengalami lemah, letih, lesu, karena kita kekurangan energi untuk melakukan aktivitas. Kemudian kita tekan kadar gula darah kita rendah. Kemudian kita akan terjadinya penurunan berat badan, ya. Kemudian ada yang terakhir adalah kurangnya konsentrasi, karena fungsi dari karbohidrat itu yaitu untuk mendukung kerja otak dan saraf. Tapi kalau asupan kita kurang, maka kita tidak bisa berkonsentrasi, kemudian berat badan turun, kadar gula darah kita rendah, ya, dan semacamnya. Kemudian kelebihan daripada karbohidrat. Nah, itu memang dia bagus, tapi karbohidrat ketika kita tidak mengkonsumsinya pada batas yang sudah dianjurkan, kita mengkonsumsinya secara berlebihan, tidak sesuai akan kebutuhan tubuh kita akan mengalami yang namanya overweight atau berat badan meningkat, yaitu yang akan diperparah yaitu obesitas. Nah, itu karena apa? Kita memakan karbohidrat banyak, tapi kita melakukan aktivitas yang sedikit, sehingga karbohidrat itu menjadi lemak dalam tubuh kita. Kemudian penyakit lainnya adalah diabetes, karena kita tahu karbohidrat itu mengandung gula, teman-teman. Jadi kalau kita memakan karbohidrat secara berlebihan,
Nah, itu dia akan mengakibatkan diabetes atau penyakit gula. Diabetes ya. Kemudian yang terakhir itu adalah penyakit jantung. Jadi kita itu harus makan sesuai kebutuhan tubuh kita, dan sudah ada juga AKG atau angka kecukupan gizi. Kita harus memakai itu untuk sebagai panduan mengkonsumsi makanan harian kita. Jangan berlebihan, jangan kekurangan, karena yang berlebihan tidak baik, kekurangan juga tidak baik. Jadi kita harus makan makanan yang seimbang, makan makanan yang bervariasi, sehingga tubuh kita ini mendapatkan kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Jadi sarannya adalah mengkonsumsilah karbohidrat, tapi jangan kurang, tapi jangan lebih juga, harus seimbang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya jelaskan boleh bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, selebihnya saya ucapkan terima kasih.